Salam saudara. Balik lagi channelnya Sami Monofo. Jadi di video kali ini saya bakalan membahas tentang sila harimau utara yang tidak ingin klarifikasi atau silaturahmi kepada bela diri bersatu atau fighter MMA atau atlet-atlet MMA. Jadi persoalan ini ya atau permasalahan ini sudah berjalan sekitar 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, tapi tidak ada tanggapan dari mereka, dari pihaknya Mbak Cece. Dari akun-akun media sosial diblokirin semua. Orang-orang yang support juga ke bela diri bersatu atau fighter MMA coba menghubungi Mbak Cece dari Instagram juga diblokirin juga. Kenapa diblokirin? Ada apa? Apakah mereka salah? Enggak kan? Awalnya aku respect kepada kalian, tapi ya sekarang ini aku malah berbalik. Sangat berbalik. Sangat tidak respect kepada kalian. Karena apa? Kalian itu seorang pengecut. Seorang perakut. Orang-orang yang penakut dan pengecut, berani berbuat, tidak berani tanggung jawab. Perbuatan kalian itu tidak ada kalian tanggung jawabkan. Dan mereka telah sampai ke Bandar Lampung, tempat Lampung juga. Dan mereka menemuin ke tempat Kapolres dan hanya menemui pengacara kalian. Pengacara kalian juga bilangnya kayak gini, kayak hiburan ya. Tentang video itu ya yang ditanyakan sama atlet MMA. Dan pengacara kalian bilang ya namanya YouTube itu dunia hiburan ya, video itu untuk hiburan, untuk menghibur. Jadi kalian itu mengambil lagi-lagi hiburan lagi untuk alasan juga untuk hiburan. Mereka tidak membicarakan tentang itu hiburan atau bukan, tapi mereka itu membicarakan itu benar-benar asli atau bukan. Itu yang dibicarakan, itu asli atau bukan. Ya kalau bukan bilang aja bukan, dan kalau asli ya bilang aja asli, tapi tunjukkan gitu. Yang paling parahnya lagi, kok Mbak Cece dan Mas Tragus nggak berani gitu, nggak berani nemuin mereka, nggak berani silaturahmi dengan mereka, klarifikasi dengan mereka. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak menimbulkan muka kalian itu? Kenapa? Itukah seorang silat harimau? Hah? Itukah tentang pendekar silat harimau? Saya keturunan asli dari silat harimau Sumatera. Benar-benar kecewa kepada kalian. Kenapa? Kalian telah membuat perguruan dengan nama Silat Harimau Utara, mengambil nama silat harimau. Silat harimau berani berbuat, berani tanggung jawab. Ingat, pesilat harimau selalu berani berbuat, berani tanggung jawab. Apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, pasti dia bakal menyelesaikan masalah itu. Baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Jadi, untuk Mas Ragus dan Mbak Cece, aku benar-benar kecewa. Kalian seorang pengecut, penakut, dan kalian itu hanya melakukan pembodohan publik selama ini. Konten-konten kalian, video-video kalian tidak bisa kalian buktikan ya, tidak bisa kalian buktikan. Kalian itu hanya bicara tentang keaslian, ini asli benar, ini golok siluman semua, yang satu jari semuanya asli, itu ilmu tradisional kalian itu nggak ada sebenarnya. Ini kalau kalian mau nanyakan tentang sila harimau, tanyakan pada saya benar-benar keturunan asli. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya bakalan panggilkan kakek saya masih hidup, yang dia adalah seorang guru sila harimau ya, itu di kota mana, Bengkulu Selatan. Saya bakal panggilkan dia untuk bercerita juga dia, karena dia juga keturunan asli ya. Dia itu keturunan asli dari si Lida, pendiri sila harimau di bagian Sumatera Selatan. Nah, gue bakal bicarakan buat kalian semua ya, buat kalian timnya Mbak Cece. Aku bakalan bilang kepada kalian bahwa sila harimau tidak pernah mengajarkan namanya golok siluman, handstand satu jari, biasanya satu jari, habis itu mukul duren bisa sampai pecah batu kalinya, lompat 4 meter. Tidak ada yang namanya sila harimau mengajarkan itu. Dan sila harimau tidak pernah memiliki ilmu seperti itu. Andaikan ada salah satunya, misalkan bisa melawan orang, berapa orang rame gitu kan, itu diselamatkan oleh Tuhan. Itu diselamatkan oleh Tuhan. Andaikan benar-benar ada, itu ilmu dari Tuhan. Andaikan juga Tuhan pengen membantu kita. Jadi sila harimau hanya mengajarkan seni bela diri. Habis itu mereka mengajarkan teknik bagaimana caranya self defense ya. Habis itu sila harimau hanya mengajarkan bela diri real dengan akal.
Sila harimau selalu mengajarkan bela diri real dengan akal. Tidak ada mengajarkan bela diri yang tidak real atau yang tidak masuk akal. Itu ya. Jadi aku juga banyak juga teman-teman sila harimau juga ya. Jadi memang ilmu seperti itu tidak ada dalam sila harimau. Sila harimau itu hanya ingin mengajarkan seni bela diri, seni praktisi atau seni self defense ya. Tekniknya seperti apa, kuda-kudanya seperti apa, langkahnya seperti apa, itu yang namanya sila harimau. Andai kan lompat ya lompat harimau, nggak ada lompat 4 meter gitu kan. Lompat harimau ya semampunya gitu kan. Setinggi mana kalian bisa melompat sila lompatan harimau kalian gitu kan. Nggak ada ya sampai 4 meter gitu kan. Aku juga nggak nyampe gitu kan 4 meter gitu. Lompat harimau seperti ini nggak bisa aku. Nggak nyampe aku, kalian yang hebat. Angkat 300 kilo ya, angkat 300 kilo nggak ada ya, namanya sila harimau bisa angkat 300 kilo. Mereka nggak mengajarkan itu. Kalau mau belajar angkat berat ya kalian ikut atlet angkat berat gitu kan. Atlet Indonesia angkat berat aja nggak nyampe segitu angkatannya gitu. Nggak tahu sih kalian bisa ngangkat itu siapa, atlet kalian kan, atlet kalian gitu kan. Dan lari berapa 3 jam gitu, berapa larinya 3 jam gitu kan, hebat kalian lari 3 jam gitu kan. Berbanget gitu ya, capek-capek ya kalian lari kalian ya tuh, ex atlet kalian serah pokoknya tim CC lah pokoknya kan, termasuk juga Mas Ragus yang paling utama gitu kan, Mas Ragus. Jadi menurut aku buat kalian, berhentilah kalian melakukan pembodohan publik, berhentikan melakukan pembodohan publik kalau kalian tidak bisa membuktikan kesaktian dari kalian. Percuma kalian melakukan hal itu kalau kalian tidak bisa membuktikan keaslian dari kalian, dan kalian itu hanya merusak nama citra pencaksilat, terutama pencaksilat harimau. Saya benar-benar tersinggung karena kenapa, kakek saya itu pendiri sila harimau ya, keturunan poyang, gue bilang itulah. Kalau gue bilang itu poyang, nenek moyang lah gue bilang seperti itu pendiri sila harimau, dan keturunannya benar-benar jelas, benar-benar jelas. Saya benar-benar jelas turun dari sila harimau. Jadi kalau tentang masalah sila harimau, aku apapun yang kalian ingin tanyakan ya, untuk teman-teman juga ya, netizen juga pengen bicara tentang sila harimau, silakan tanyakan pada saya. Saya bakalan menjawab semampunya. Andai kan saya tidak bisa menjawabnya, saya bakalan panggil kakek saya untuk menjawab pertanyaan kalian. Ya. Karena kenapa? Selama saya belajar sila harimau udah beberapa tahun ini ya, udah lama dari kecil saya belajar, tidak pernah kakek saya mengajarkan yang namanya kolok siluma, lari 3 jam, beban 300 kilo, lompat 4 meter. Ya lompat harimau gitu. Nggak ada yang namanya lompat 4 meter. Ya semampunya lompat harimau. Terus latihan lompat harimau. Biar apa? Biar kelincahan kita ketika jatuh ditendang orang, kita bisa untuk langsung ngerol, untuk bisa melakukan teknik jatuhan ke depan gitu. Habis itu juga ya, konten kalian ya udah fix ya, kalian itu pembodohan publik. Kalian itu benar-benar pembodohan publik. Kalian itu tidak berani nemuin ya untuk silaturahmi dengan atlet MMA. Apalagi mereka sudah datang ke tempat kalian latihan, kalian masih aja dalam mobil itu. Udah, jadi aku lihat videonya itu, ada yang bilang kalian itu tidak dalam mobil, tidak ingin ketemu sama atlet MMA. Kenapa? Mereka tidak akan ngebukin kalian, enggak kok. Enggak bakal mereka ngebukin kalian, itu enggak akan. Mereka itu bakalan itu hanya ingin melihat keaslian dari kalian. Andai kan kalian tidak bisa membuktikannya, ya mereka bakal meminta kalian klarifikasi untuk meminta maaf. Itu aja kok, enggak bakal kalian dikebukin, enggak. Habis itu kalian bakal damai loh. Ini menyangkut nama reputasi kalian loh, Mbak Cece, Mas Tragus. Nama baik kalian loh, reputasi kalian loh. Dengan cara kalian seperti ini, kalian sudah dicap seorang pengecut. Seorang penakut, tanpa tersengaja. Tanpa dibilang, kan orang sudah beranggapan kalian itu penakut, pengecut. Kalian itu berani berbuat tapi nggak berani tanggung jawab. Kesalahan kalian itu nggak berani kalian tanggung jawabkan. Kalian itu lari dari masalah. Itu sekarang ini kalian itu dipandang seperti itu. Nah, andai kan kalian masih ingin buat konten, saya peringatkan sekali lagi kepada kalian, jangan pernah bikin konten pembodohan publik lagi. Nggak ada gunanya. Kecuali kalian ingin mengatakan ini hanya hiburan. Sebenarnya ini hanya hiburan. Ini adalah ilmu teknologi apa? Editan. Boleh, nggak apa-apa itu kan. Tapi kalau kalian masih mengaku ini tenaga saya yang asli, benar-benar asli, ini ilmu benar-benar asli, saya bisa yang satu jari, ya cuma lah.
Kalau kalian nggak bisa membuktikan secara live juga kan, TV One juga sudah datang tadi kan, mereka juga membawa media-media TV juga kan. Tapi kalian ada nggak? Kalian itu pengen filter kami datang nemuin mereka secara baik-baik, ada nggak? Nggak ada kan? Yang ada kalian lari dari masalah. Kalian itu seorang penakut, pengecut, membawa nama si harimau juga kalian jadikan. Udah berapa tahun? Sudah tenar kalian, sudah terkenal kan? Dan akhirnya kalian tidak bisa menanggung jawabkan itu kan. Kalau kalian tidak bisa melakukan suatu hal yang sesuai dengan kemampuan kalian, jangan dilakukan. Nggak usah membual. Mas Ragus, kamu udah tua loh, nggak usah membual. Andaikan Anda bisa mengalahkan 200 orang, simpan aja. Nggak usah bicara ke media sosial, nggak usah, nggak perlu. Apalagi membicarakan itu hanya mengejar reputasi. Ya, pandangan orang bakalan kalian itu selama ini hanya mengejar reputasi. Bicarakan, apalagi Mbak Cece mengalahkan 40 orang gitu kan, manajernya bilang gitu. Berarti kalian itu hanya mengejar reputasi saja sekarang ini. Dan juga kalian nggak ingin ketemuan mereka itu alasan kalian itu syuting gitu kan, cari uang ya, syuting cari uang ya, lebih penting ya daripada reputasi kalian. Jadi dengan cara kalian syuting ya, kalian sibuk syuting nggak bisa nemuin itu, kalian itu bakalan hebat gitu, kalian itu bakalan aman tuh. Enggak kok, pandangan semua bela diri sekarang ini kalian itu seorang pengecut, seorang penakut, nggak berani bertanggung jawab. Nggak tahu lagi aku pengen bilang apa kepada kalian. Yang jelasnya kalian itu ya, apalagi fanboynya Mbak Cece ya, satu kata aja kalau seperti atlet kita Rudi Agustian, goblok ya. Jadi buat kalian Mbak Cece dan Mas Ragus, saya tunggu klarifikasi dari kalian atau video dari kalian, atau minta maaf karena kita tidak menemukan jawaban dari kalian. Tapi menurut kami, pandangan dari kami, kalian itu hanyalah seorang pengecut, orang penakut, dan kalian telah melakukan pembodohan publik. Tidak ada tanggung jawab dari kalian. Andaikan kalian pengen bertanggung jawab, silakan lakukan secara live depan mata kami. Kalau kalian tidak ingin membuktikannya, silakan bikin klarifikasi, minta maaf. Kalau kalian nggak juga bikin, ya kalian bakalan tetap kami bilang kalian itu pembodohan publik, benar-benar pembodohan publik. Aku nggak bakalan ini ya, nggak bakalan tutupin lagi kok. Aku benar-benar penasaran kok. Aku dari tadi ya, ketika dari kemarin itu aku melihat, oh, MMA sudah berangkat ke Lampung nih, tiba-tiba nih udah berangkat ke Lampung nih. Aku udah berpikirnya seperti itu gitu kan. Dan sayangnya aku nggak bisa ke sana. Kenapa aku nggak bisa ke sana? Karena ada keluargaku yang menikah. Tapi saya tungguin terus nih video kabar-kabarnya dari terus nih. Dari channelnya Rifki itu saya tungguin terus nih, kapan nih. Aku bilang kayak gitu kan. Habis itu ada lagi dari channelnya Rudi Agustian, Beni Yusuf juga ada juga gitu kan. Dari mereka sudah ada juga, ada yang mengupload juga. Soalnya aku melihat, oh kayak gini ya, kayak gini balasan dari mereka. Ternyata mereka seorang pengecut, hanya orang yang membual, faktor abal-abal. Ya kalau masalah Mbak Cece ya, itu memang benar-benar hebat, benar-benar kuat. Apalagi bisa ngalahkan ex-atlet itu dalam 7 detik gitu kan. Tendangannya benar-benar kuat itu. Aku penasaran loh, pengen sparring dengan Anda loh. Penasaran banget pengen sparring dengan Anda. Andai kata saya kalah, saya juga tidak akan malu. Kenapa? Saya hanya ingin mencoba keahlian Anda dalam bela diri itu seperti apa gitu kan. Andai kan benar-benar kuat, ya saya bakal mengakuin tendangan Anda itu kuat. Tapi kalau tendangan Anda nggak kuat, ya aku nggak bakal ngakuin tendangan Anda kuat gitu kan. Karena kenapa? Ya namanya orang kalau nendang beton, nendang tembok, nendang pohon kelapa itu biasa kok. Kami latihan juga kayak gitu kok. Melatih tendangan kami juga kayak gitu kok. Kami juga sering kok nendangin kayak gitu. Ya, ya jadi kalau masalah nendang itu kami nggak juga ini ya. Tapi kalau dengan cara kalian kayak nendang sudut ya, sudut beton gitu, terus pecah gitu. Kita mau lihat juga gitu. Ninju pohon kelapa, wapa, oh berlubang ke dalam, wah hebat sekali. Dan tiba-tiba ternyata ya anak kampung channelnya anak kampung itu bisa dipercayai, dan benar-benar Anda tidak bisa dipercayai. Anak kampung bisa dipercayai, channelnya tidak bisa dipercayai. Karena kenapa? Anak kampung membongkarnya memang benar-benar asli bahwa mereka itu pembodohan publik. Jadi terima kasih untuk
supportnya juga anak kampung ya, Grab Receh juga untuk teman-teman semuanya telah support membela kebenaran. Kita telah menemukan jawabannya walaupun tidak ada jawaban dari pihaknya Mbak Cece, hanya ada dari pengacaranya saja ya. Dari Mbak Cece-nya dan Master Agusnya nggak berani nemuin karena mereka seorang penakut atau seorang pengecut, dan mereka itu nggak berani klarifikasi juga, nggak ada klarifikasi juga, mereka lepas tanggung jawab, mereka lebih mengutamakan syuting mereka daripada menyelesaikan masalah, karena walaupun masalahnya telah menyangkut reputasi mereka juga, kita telah menemukan jawabannya kalau mereka itu seorang pembodohan publik, orang yang telah melakukan pembodohan publik ya. Video-video mereka adalah video palsu, mereka itu hanya melakukan pembodohan publik, dan mereka itu hanya seorang pengecut, orang penakut, tidak bisa membuktikan dan lepas tanggung jawab. Jadi kita sudah tahu jawaban, walaupun pihak Mbak Cece-nya tidak menjawab gitu kan. Kita sudah tahu jawabannya seperti apa. Jika ada lagi video-video seperti ini, apalagi video-video mencakar batu seperti itu, mengaku Sila Harimau juga gitu kan, membawa nama Sila Harimau tidak pernah mengajarkan ilmu seperti itu. Ilmu seperti itu hanya diajarkan oleh Master Agus dengan cara editan ya. Mungkin itu saja ya untuk video kita hari ini. Ini adalah unek-unek ya, unek-unek dari aku karena aku benar-benar tunggu kok ini benar-benar bisa atau enggak gitu kan, ternyata nggak bisa gitu, dan akhirnya kemudian unek-unek aku. Jadi mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Sampai jumpa video saya berikutnya. Saya Samim Novo, bye, salam saudara.